Di video kali ini kami dari kelompok 10 akan melakukan review paper atau membahas sebuah paper dengan judul Sistem Rekomendasi Jual Beli Barang dengan memanfaatkan metode kolaboratif filtering dan basis data graph untuk studi kasus bukalapak.com. Yang akan dibahas ini yang pertama adalah latar belakang, kedua analisis, ketiga implementasi, keempat pengujian, dan kelima evaluasi. Bukalapak.com merupakan situs e-commerce jual beli yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Pada sistem bukalapak.com, rekomendasi yang diberikan ke pengguna ada dua jenis. Yang pertama, rekomendasi berdasarkan jumlah view pada barang tersebut. Semakin banyak view yang didapat, maka barang ini akan semakin direkomendasikan. Yang kedua, rekomendasi berdasarkan kemiripan nama dan deskripsi sebuah barang. Ketika pengguna melihat sebuah barang, maka akan direkomendasikan barang sejenis dengan kemiripan nama dan deskripsi barang tersebut. Nah, rekomendasi pada bukalapak.com kurang optimal karena tidak personal untuk setiap pengguna, sehingga metode yang digunakan untuk rekomendasi adalah collaborative filtering dengan model graph. Rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna dimodelkan dengan relasi antar pengguna dan barang. Dengan metode collaborative filtering, akan dibandingkan mana yang lebih baik antara penggunaan algoritma KNN dan GraphVill. KNN memiliki waktu komputasi yang rendah dan kecocokan Gaussian similarity untuk barang yang penilaiannya jarang menghasilkan performasi yang memuaskan, dan algoritma GraphVill menghasilkan performasi yang baik pada studi kasus topologi ikatan kimia yang modelnya sebuah graf. Collaborative filtering, proses evaluasi filtering sebuah produk menggunakan penilaian maupun kebiasaan pengguna. Dan pada collaborative filtering akan digunakan algoritma KNN, sebuah metode untuk klasifikasi objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling terdekat dengan objek tersebut. Dengan membandingkan dengan algoritma GraphVill, algoritma yang memberikan rekomendasi dengan pencocokan subgraph. Dan pada sistem rekomendasi Bukalapak ini menggunakan basis data graph, di mana basis data graph ini merupakan online database management system dengan metode create, read, update, delete yang telah ada untuk membentuk model graph, dan juga decision support metric, di mana penilaian terhadap performasi dari pemberi rekomendasi. Ya, untuk kedua adalah poin kedua analisis. Pertama, kita akan analisis dulu bukalapak.com sendiri itu apa. Dilihat yang pertama dari poin elemen. Jadi ada beberapa elemen di bukalapak.com. Elemen-elemen tersebut antara lain barang yang dijual, lalu info mengenai penjual, mekanisme penjualan dan pembelian yang terjadi di bukalapak.com itu harus seperti apa, akun pengguna, serta rekomendasi ke setiap pengguna yang memungkinkan terjadi. Selanjutnya adalah sistem rekomendasi yang digunakan oleh bukalapak.com saat ini, yaitu adalah Apache Solution yang merupakan mesin untuk melakukan pencarian sebuah kata kunci terhadap dokumen data yang ada. Selanjutnya adalah interaksi pengguna, di mana terdapat dua interaksi pada bukalapak.com ini, yaitu ketika pengguna melihat sebuah barang dan waktu yang digunakan pengguna saat melihat barang itu dipertimbangkan. Dan yang kedua adalah interaksi ketika pengguna membeli sebuah barang. Analisis selanjutnya adalah rekomendasi barang untuk pengguna, di mana untuk saat ini bukalapak.com masih melakukan rekomendasi yang sama untuk setiap pengguna. Dan rekomendasi berdasarkan algoritma more like this digunakan ketika user melihat sebuah barang. Penerapan collaborative filtering dilakukan dengan pengumpulan data secara online dan pengujian algoritma secara offline. Terdapat dua bagian sistem rekomendasi, yaitu penghitung kemiripan antar pengguna dan mengambil hasil rekomendasi. Yang terakhir adalah pembangunan model dalam basis data graph.
yaitu metode two-layer graph model dengan layer pembeli dan layer barang, dengan modifikasi fokus pada kemiripan pengguna. Selanjutnya adalah analisis penerapan algoritma, di mana pada paper ini dijelaskan bahwa yang akan digunakan algoritma adalah KNN dengan Graphil. Untuk KNN sendiri menggunakan quotient similarity, kemudian diberi bobot 1 untuk kondisi ketika pengguna melihat barang, dan bobot 2 untuk kondisi ketika pengguna membeli barang. Selanjutnya, hasil perhitungan dengan nilai mendekati 1, maka nilai similarity-nya baik. Sedangkan untuk Graphil, pengguna A akan dibandingkan dengan pengguna B yang telah mengunjungi barang yang dilihat oleh pengguna A yang diberikan rekomendasi. Kemudian pengelompokan berdasarkan penilaian kecocokan. Selanjutnya adalah poin implementasi. Untuk implementasi sendiri ada UDP server, yaitu untuk mengumpulkan data dan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Ruby dan library Event Machine. Sedangkan untuk API itu untuk menghasilkan rekomendasi di mana terdapat 3 controller, yaitu cluster controller, recommendation controller, dan precision controller. Baik, selanjutnya adalah tahap pengujian. Di dalam proses pengujian algoritma yang digunakan untuk melakukan rekomendasi di dalam sistem Bukalapak, dari segi hardware-nya menggunakan prosesor Intel Core i5 2450M, kemudian menggunakan 500 GB hard disk dan 4 GB RAM. Dari sisi software-nya menggunakan sistem operasi Ubuntu 14.04, bahasa pemrograman Ruby versi 1.9.3 dengan Rails versi 3.2.13, basis data graph Neo4j Graph Database versi 2.1.2, kemudian text editor yang digunakan Sublime Text versi 2, alat pengujiannya API Postman, dan library yang digunakan Neography dan Event Machine. Kemudian proses pengumpulan datanya, yaitu menggunakan UDP server, dilakukan selama 7 hari dengan menanamkan program di server bukalapak.com. Selanjutnya, dari data yang sudah diperoleh dibagi menjadi data training dan data test dengan perbandingan 3 dengan 1. Selanjutnya adalah pengujian waktu pengujian. Jadi proses clustering ini pada sistem Bukalapak ini menggunakan 2 algoritma. Yang pertama adalah dengan menggunakan KNN, dan ini adalah grafik untuk waktu yang dihasilkan untuk proses clustering yang dilakukan oleh algoritma KNN. Dan ini adalah metode Graphil, metode keduanya, dan ini adalah grafik yang dihasilkan dengan menggunakan metode Graphil. Kemudian ini adalah waktu untuk menghasilkan rekomendasi, dan bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Graphil jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan metode KNN. Dan selanjutnya adalah tabel hasil dari perhitungan. Dapat kita lihat dengan jumlah items yang direkomendasikan sebanyak 5 items, itu kita memperoleh presisinya 0,1784, kemudian recall-nya 0,2706, itu untuk metode KNN, dan untuk metode Graphil 0,3364, dan recall-nya 0,51031. Evaluasi. Untuk algoritma KNN dan Graphil, pada waktu komputasi pada algoritma KNN, lamanya waktu ditentukan oleh banyaknya tetangga dari simpul yang ingin dikelompokkan. Semakin banyak tetangga, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan. Karena pada saat melakukan pengelompokan, dilakukan juga pembuatan relasi baru, yakni relasi kemiripan dengan atribut nilai perhitungan dengan quotient similarity. Sedangkan pada algoritma Graphil, lamanya proses pengelompokan dipengaruhi oleh banyaknya simpul pengguna lain yang didapat dari hasil
traversal simpul yang ingin dikelompokkan, dan juga banyaknya relasi yang dimiliki oleh simpul pengguna yang ingin dibandingkan. Berdasarkan hasil yang didapat, algoritma Graphil memiliki waktu yang cenderung lebih banyak karena banyaknya simpul pengguna dan relasi ke simpul barang yang harus dicocokkan dengan relasi ke simpul barang yang dimiliki oleh simpul pengguna yang ingin dikelompokkan. Pencocokan ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan perhitungan kemiripan yang dilakukan dalam algoritma KNN. Selanjutnya, evaluasi presisi dan recall pada kedua algoritma tersebut. Nilai presisi dan recall dipengaruhi juga oleh jumlah rekomendasi yang digunakan atau yang dihasilkan. Pada jumlah rekomendasi 5, presisi dari KNN bernilai 0,1784 dan recall berjumlah 0,2706, dimana kalau kita presentasikan untuk jumlah rekomendasi 5 pada KNN memiliki 17,8% dan recall 27,06%, dan Graphil memiliki presisi 33,6% dan recall 51,03%. Dan jumlah untuk rekomendasi 10, KNN memiliki presisi 12,4%, recall 37,8%, sedangkan Graphil 18,7% dan recall 51,0%. Dan jumlah rekomendasi 20, KNN memiliki presisi 6,2% dan recall 37,8%. Graphil memiliki presisi 8% dan recall masih sama 51,03%. Berdasarkan data training dan data tes yang digunakan dalam pengujian, maka hasil yang didapatkan yakni 17,84% presisi maksimal dan 37,89% recall maksimal untuk algoritma KNN dengan quotient similarity. Lalu presisi maksimal sebesar 33,64% dan recall maksimal sebesar 51,03% dari algoritma Graphil. Jadi, algoritma Graphil yang memiliki presisi dan recall yang lebih tinggi, sehingga algoritma ini lebih cocok untuk diimplementasikan di sistem bukalapak.com. Ya, cukup sekian review paper dari kelompok 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih.